Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai peran dan fungsi metode dan media pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Kamila Primiranda dengan NPM 1984-20-2013 sebagai moderator dan pemateri, Khairunisa dengan NPM 1984-20-2019 sebagai pemateri, Nasruddin Patrawardana dengan NPM 1984-20-2023 sebagai pemateri, dan Wandita Rahmadanti dengan NPM 1984-20-2032 sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Nasruddin Patrawardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Patrawardana, NPM 1984202023. Saya akan menjelaskan tentang materi fungsi media pembelajaran. Menurut Azhar, pada dasarnya fungsi utama dari media pembelajaran sendiri merupakan alat bantu yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Semua itu merupakan tujuan utama media, yakni mengefisienkan proses komunikasi pembelajaran sehingga tercapai tujuan yang diinginkan atau adanya perubahan tingkah laku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kamila Primiranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Primiranda, NPM 1984-20-2013. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi-fungsi media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, di mana media pembelajaran sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain yang dapat menggantikan fungsi seorang pengajar sebagai sumber belajar, seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan keadaan lingkungan. Lalu yang kedua ada fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah kata yang makna atau maksudnya benar-benar dapat dipahami oleh anak didik yang meliputi lambang ataupun simbol. Lalu yang ketiga ada fungsi manipulatif. Fungsi ini didasarkan pada ciri-ciri karakteristik umum media, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Seperti yang pertama, kemampuan media dalam menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Lalu yang kedua, kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Lalu yang ketiga, kemampuan media dalam menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Lalu yang keempat ada fungsi psikologis, yang terbagi menjadi yang pertama yaitu fungsi atensi, guna untuk meningkatkan perhatian terhadap materi ajar. Lalu yang kedua ada fungsi afektif, guna untuk meningkatkan perasaan minat, emosi, penerimaan, ataupun penolakan. Lalu yang ketiga fungsi kognitif, guna untuk membuka pikiran atau gagasan melalui objek-objek. Lalu yang keempat ada fungsi imajinatif, yaitu menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensori, seperti menciptakan kreasi objek baru sebagai rencana untuk masa yang akan datang. Lalu yang terakhir yaitu fungsi motivasi, guna untuk mendorong pribadi untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Lalu fungsi yang terakhir yang kelima yaitu ada fungsi sosiokultural, di mana fungsi ini untuk mengatasi hambatan sosiokultural antara peserta komunikasi pembelajaran karena perbedaan karakteristik setiap pribadi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wandita Rahmadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandita Rahmadanti, NPM 1984-20-2032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan media pembelajaran. Yang pertama, ada penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dengan dapat mengurangi terjadinya kesengajaan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran dapat menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, atau warna secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Dengan media, akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Baiklah, di sini saya Khairunisa dengan NPM 1984202019 ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media pemahaman, siswa akan menjadi lebih baik. Yang F, yaitu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa terganggu seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah, yaitu selanjutnya G. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian dan aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, motivasi belajar, dan lain-lain. Baiklah, mungkin sekian presentasi dan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.